Mustafa Eskom selaku Kepala SMK Plus Kampus Syarofah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keistiqomahan dalam memimpin SMK Plus Kampus Syarofah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Fatoni LC MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al Musyarafah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan dalam memimpin MTS Al Musyarafah tercinta. Amin. Seluruh Dewan Guru dan karyawan baik SMK Plus Al Musyarafah maupun MTS Al Musyarafah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, serta anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu cintai. Semoga selalu semangat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut atau menimba ilmu di madrasah tercinta. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari yang sejuk ini diiringi dengan rintik-rintik hujan, ya kita masih bisa berkumpul di lapangan tercinta ini dalam kegiatan pembiasaan pagi yang memang sudah rutin dilaksanakan selama KBM aktif. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu taat dan semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu sayangi, pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan sedikit tausiah ya mengenai pentingnya menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih aurat? Ada yang tahu? Nah, aurat asalnya adalah segala sesuatu yang terbuka dan harus ditutupi. Ingat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, siapa yang punya kamus KBBI? Nah, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan, ya, menurut hukum Islam. Nah, baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk menutup aurat, namun berbeda batasannya. Ya, kalau perempuan batasan auratnya itu seluruh bagian tubuhnya kecuali yang sering nampak. Apa yang sering nampak? Wajah dan telapak tangan. Kalau perempuan, nah kalau laki-laki auratnya adalah dari pusar hingga ke lutut. Nah, jadi baik perempuan maupun laki-laki wajib hukumnya untuk menutup aurat. Nah, menutup aurat adalah salah satu syariat dalam Islam yang sudah jelas perintahnya di dalam Al-Quran. Gitu ya. Walaupun kita sebagian besar sudah tahu hukum atau ada juga yang beralasan ngapain sih menutup aurat? Nanti aja deh tunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Atau ada juga menutup aurat misalnya ngapain sih pakai jilbab? Panas, ya. Ngapain sih pakai jilbab? Biasanya jelek, kuno, gitu kan? Nah, masih sering nggak kita mendengar ungkapan-ungkapan mengajar nih misalnya pasti ada, khususnya yang perempuan yang muslimah ya, pakai hijab, pakai jilbab menutup auratnya, tapi rambutnya kelihatan. Siapa yang seperti itu? Rambutnya kelihatan. Kenapa? Penyebabnya apa? Karena dia tidak memakai ciput, atau dalaman jilbab. Tidak memakai ciput, rambutnya kemana-mana, bodinya kelihatan. Udah gitu rambut
sudah pakai hijab jilbab menutup aurat, tapi lehernya masih terlihat atau kupingnya lagi kelihatan, pakai anting lagi. Nah, banyak ya model jilbab sekarang yang memperlihatkan leher, memperlihatkan kupingnya. Lihat kan? Banyak di media sosial. Nah, untuk bilangin dari. Nah, itu dia. Ya, ada juga nih sekarang kan teknologi sudah semakin canggih. Lalu Instagram, apalagi TikTok ya. Nah, ketika di sekolah, khususnya yang cewek nih, pakai hijab, rafle, ya kan, bagus lah gitu, menutup aurat. Nah, ketika di media sosial, ternyata membuka auratnya, ya, tidak pakai hijab, berpakaian seksi, memperlihatkan lembut tubuhnya. Nah, ada nggak yang seperti itu? Tujuannya untuk apa mereka seperti itu? Supaya followersnya rela membuka auratnya hanya untuk hal-hal yang demikian. Ya, sangat bisa diamkan, gitu. Ya, anak-anak ibu yang ibu sayangi, ketahuilah, ya. Kalau kalian membuka aurat terus kalian juga melakukan perbuatan yang buruk, dosanya 2 kali lipat loh. Ya, dosa membuka aurat dan juga dosa melakukan perbuatan buruk. Tapi kalau kalian sudah menutup aurat kalian, ya, tapi kalian mungkin masih berbuat dosa, tidak sengaja berbuat buruk, dosanya hanya 1 dosa, melakukan keburukan. Oh iya, ada lagi nih. Ya, di rumah, di sekolah berhijab, ya, menutup aurat. Tapi ketika pulang ke rumah main dengan temannya, ya, atau bertamasya dengan keluarganya jalan-jalan ke puncak, dia membuka aurat, tidak pakai hijab. Jangankan bertamasya, ke warung saja beli garam, disuruh beli garam sama bundanya. Dia membuka aurat, tidak pakai hijab, malah orang dekat. Aurat dengkulnya kelihatan. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, kewajiban untuk menutup aurat itu sebenarnya perintahnya sudah jelas di dalam Al-Quran, ya. Ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 salah satunya, yang artinya, wahai Nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah untuk dikenali, ya, karena itu mereka tidak akan diganggu, ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu juga tertulis di dalam hadis yang artinya, wahai Asma, ya, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari bagian tubuhnya kecuali ini dan ini. Ya, beliau mengisyaratkan ke bagian wajah dan telapak tangan. Jadi menurut kedua dalil tersebut sudah jelas bahwa hukum menutup aurat adalah wajib bagi setiap muslim. Gitu. Ya, tidak lagi ada alasan untuk menolak menutup aurat, tidak lagi ada pertanyaan kenapa sih harus menutup aurat, karena perintahnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Ya, nah, anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu sayangi, ada beberapa hikmah atau keuntungan jika kita menutup aurat. Ya, yang pertama, hikmah yang kedua, jangan ada yang ngobrol, perhatikan. Hikmah yang kedua adalah, ya, kita akan lebih mudah dikenal. Nah, menutup aurat itu kan identitas bagi seorang muslim. Misalnya berhijab, nah dengan berhijab itu akan dikenal bahwa kita adalah seorang muslim atau muslimah, gitu ya. Nah, jadi akan membedakan kita dari orang yang non-muslim. Nah, hikmah yang ketiga adalah menyejukkan mata, gitu ya. Apa sih maksudnya? Nah, kalau kita berhijab, insya Allah akan menyejukkan mata siapapun orang yang melihat atau memandang kita.
dengan catatan kalau berhijabnya atau menutup auratnya sesuai dengan standar yang ditetapkan, misalnya tidak tembus pandang, tidak ketat pakaiannya, tidak menerawang, dan juga minimal harus menutup dada. Gitu ya, insya Allah kita akan terhindar dari fitnah dan pandangan yang tidak baik. Hikmah yang pertama sekarang, hikmah yang keempat adalah menutup diri kita untuk berbuat kebaikan. Kalau kita sudah menutup aurat, insya Allah kita akan selalu berbuat baik. Memang menutup aurat bukan jaminan bahwa kita akan selalu berbuat baik, tapi insya Allah dengan menutup aurat, ya, kita memang dituntut oleh Allah untuk berbuat baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang kelima adalah menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa. Insya Allah kalau menutup aurat kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Ada lagi hikmah lainnya atau keuntungan lainnya, misalnya membantu kaum Adam untuk menjaga pandangannya. Kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian satu lagi hikmahnya, kita akan terhindar dari sinar atau paparan matahari secara langsung atau sinar UV yang bahaya bagi kesehatan kita. Nah, misalnya kan dapat menimbulkan kanker, gitu ya. Nah, sekian hal yang dapat Ibu sampaikan. Jika kalian ingin menjadi muslim atau muslimah perhiasan dunia yang ingin mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah dengan bismillah, dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menutup aurat dengan baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita dan mengistiqomahkan kita untuk selalu menutup aurat sesuai dengan perintahnya. Nah, sebelum Ibu tutup, ada sedikit pantun. Bila pedang melukai tubuh, pastilah nanti akan sembuh. Namun bila lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Oleh karena itu, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian tausiah yang singkat ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk Ibu dan bermanfaat untuk yang mendengarkannya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih para ibu. Ya, sebelumnya bagus kita sholat duha bersama-sama.